Halo Suy, balik lagi. Selamat datang. Sudah lama tidak berjumpa karena nggak jelas aja sih sibuknya gua. Mau sedikit sedikit berbagi cerita. Ini pengalaman pribadi gua pengal remap gitu. Bulan Juli kemarin itu adalah tepat 1 tahun gua menggunakan si remap ini nih. Kalau secara kasat mata dan yang gue rasain kasarnya itu, ya rasanya sih nggak beda jauh banget lah sama yang pertama dulu gue setelah remap itu kan. Ini gue jujur-jujuran aja ya soal remap ini. Jadi gue tuh dulu waktu abis remap itu emang powernya dapat banget sih, parah. Terus setelah remap tuh gue nggak gue kesalahan gue dan abang gue tuh gue mengisi bahan bakar menggunakan Pertalite gitu. Jadi secara tidak langsung performanya tuh harusnya sih nurun gitu ya, karena ya settingan di remap dulu kan pakainya Pertamax, terus diisi pakai Pertalite. Sempet tuh gue isi pakai Pertalite sebulanan, pokoknya beberapa waktu lah. Sempet gue isi pakai Pertalite beberapa kali isi, terus sampai akhirnya gue ngerasa udah mulai nggak nyaman gitu pakai Pertalite. Jadi akhirnya gue dan abang gue itu balik lagi menggunakan si Pertamax ini. Pas sudah balik lagi ke Pertamax, ya secara garis besar sih harusnya mirip-mirip lah ya sama yang pertama. Tapi kan gue nggak tahu nih hasil dynote-nya itu gimana gitu. Jadi ya gue nggak tahu juga hasil pastinya angkanya berapa, menurunkah atau meningkatkah atau sama aja kah tuh gue nggak tahu. Tapi ya gue setelah gue pakai remap setelah gue pakai Pertamax lagi, ya gue rasanya sih udah mulai membaik ya dibanding pakai Pertalite. Terus nanti dulu kita lanjut lagi nanti. Seatbelt dulu suy, biar safety. Musik banget anjing, bacot banget knalpot gue. Oh ya, jadi gue lanjut lagi. Waktu gue pasang setir di Jakarta kan gue harus copot aki ya, supaya si airbagnya tuh nggak muncat, nggak mental gitu, karena kalau langsung cabut aja bahaya tuh. Jadinya dicabut dulu akinya, baru dicopot si airbagnya, jadi aman lah. Pas sudah dicopot, ini gue nggak tahu nih, soalnya waktu dulu gue ganti aki gue yang di depan gue ganti kan, pernah habis juga ya, gue ganti itu normal aja settingan bensinnya nih 13,8. Dulu gue habis remap tuh 15, habis remap banget tuh. Terus pas sudah gue copot ganti aki dulu normal tuh, nggak ada masalah. Cuman setelah gue ganti copot aki doang, terus gue pasang lagi, karena kan buat masang setir ya, itu tuh kayak berubah gitu loh settingan bensinnya, jadi 0 gitu kan awalnya tuh. Gue awalnya nggak nyangka kan, maksudnya gue nggak ngira gitu. Gue jalan aja normal, tiba-tiba pas gue pencet lagi, gue penasaran kan, gue lihat lah itunya 5/1 kilo, maksudnya jauh banget. Tadinya kan 15 terus jadi 5, otomatis kan berarti harusnya dari 0 dong. Makanya kata gue pas gue turun dari atas parkiran yang pasang ini, sampai gua turun tuh bensin gue deres banget turunnya, anjir, kaget gue ya. Ya udahlah, pas itu gua kan panik ya, kok turun banget ini, sampai gue bisa cuma nyampe tol aja udah habis bensin gue ya. Gue udah panik banget ya. Ya udahlah, kata gue jalan aja tuh. Terus kata gue pas gue lihat gue sambil ngecek terus ya, naik terus, naik terus aja kan, sampai di 10 tuh, sampai di tol udah 10 liter 1 kilo per 10 liter, 10/1 lah ya. Terus pas udah masuk tol gue kebutin lagi tuh, wah dia cepet lagi tuh, naik tuh udah 10, 11, 12 sampai mentok di 13. Udah di 13 sampai detik ini pun nggak naik lagi. Gue nggak tahu itu, mungkin settingannya udah berubah kali ya atau gimana juga gue nggak tahu. Padahal bilangnya remap tuh permanen mungkin secara limiter atau apa gitu. Cuman kalau performance gue kurang tahu sih, maksudnya. Jadi ya gue jadi bingung gitu, maksud gue ini bensin gue aja settingannya udah berkurang, masa iya nggak mungkin ke yang lain-lain, pasti adalah ke bagian yang lainnya, performan lainnya yang berkurang juga mungkin. Gue juga kurang tahu ya, cuman ya gitu, itu yang gue rasain. Makanya gue kayak
waduh, tapi secara limiter ini nggak ngerubah sih. Gue belum apa, limiter gue masih normal, masih bisa sampai 180 sampai 6.000 lebih lah, masih bisa 7.000 lah masih bisa tuh. Tapi ya gitu, gue kan kayak jadi kayak ngeri aja gitu. Soalnya kan ya sayang lah, ngomongnya dia dulu permanen, tapi gue juga nggak tahu gitu kan. Kalau tahu gak permanen gini, mendingan ini sih Dastech. Saran gue ya mendingan lu pada beli Dastech aja daripada beli daripada remap. Sayang sih sebenarnya, cuman ya balik lagi sih, ada yang tukang remapnya itu yang kayak ngejamin kalau misalkan dia berubah bakal diperbaikin lagi lah gitu. Itu kalau gue saran tuh yang kayak begitu aja gitu. Kalau kalian mau remap juga, lu tanya-tanya dulu remap tuh sebenarnya di mana aja. Ini gue remap di salah satu daerah Kebon Jeruk, pokoknya disitulah. Kalian pada tahu pasti kan. Yaitu karena dia ada dynonya juga, dan gue tahu dia tuh ya cukup terkenal lah gitu. Tapi banyak juga yang bilang gosip-gosip kalau dia tuh begini, kalau dia tuh begini. Jadi kayak gue, aduh gimana ya. Tapi ya mau nggak mau kan waktu itu gue harus remap, biar gue tuh ya pengen remap lah gitu. Dan ada dyno testnya, jadi jelas gue tuh naik berapa HP gue berapa tuh jelas gitu loh. Kalau di tuning-tuning yang lain yang abang-abang biasa-biasa itu, gue nggak tahu bagus apa enggak, tapi harusnya sih sama aja ya. Karena ya cuma yang membedakan itu aja sih, yang satu lebih proper pakai dyno lebih jelas lah gitu ya, yang satu nggak pakai dyno, cuma di jalan gini aja. Nih kita coba dulu kali ya rasanya ya. Kalau secara garis besar kasarnya sih ini hampir normal aja ya, nggak ada yang berubah signifikan banget. Bumpy banget parah. Ya monggo lewat, dikasih jalan. Jalanannya sangat tidak enak, bumpy banget dah. Nih, oh enggak, udah. Ini nih yang paling parah nih. Padahal kayak mulus-mulus aja loh. Udah kayak polisi tidur anjir, padahal jalanan nggak rata doang, tapi kayak tingginya kayak polisi tidur. Nggak rata anjir, gue takut gasrok di kolong. Pendek banget ini ya.
terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Terima kasih juga misalkan kalian sudah mendukung gua, sudah subscribe gua, sudah like juga ya. Di like dislike juga kagak apa-apa sih sebenarnya. Ya namanya juga selera kan. Punya penilaian masing-masing ya, silahkan monggo, gua tidak melarang. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sekian dari gua, terima kasih, sampai jumpa di video gua selanjutnya. Dadah.